yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita menyanyikan pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara.
Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kami kedamaian abadi ketika kami berseru dan menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang setia dan mengasihi kami setiap waktu. Terpuji namamu Bapa. Sore hari ini kami seberapa umatmu sudah mempersiapkan semuanya ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Setiap telinga yang mendengarkan puji-pujian dan juga firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kami hari lepas hari. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan sudah menjamin kami dan kami ada dalam keadaan sehat dan selamat. Terpuji namamu Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita menyanyikan pujian Allah turut bekerja dalam segala perkara. Turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya.
besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Persilakan kepada Bapak Gembala ya. Haleluya Yesus. Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bersama kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Kami perlu Engkau, kami rindu Engkau. Jamah lawat kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau bekerja lebih dalam lagi oleh Roh-Mu melalui firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi roti makanan rohani kami yang menyehatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan, yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore malam hari ini kita mau belajar tentang Bartimius. Kita buka Injil Markus 10. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Kita mau belajar dari seorang Bartimius. Kalau menyebut nama Bartimius, ada lagunya, anak-anak sekolah minggu pun sudah tahu. Mari saudara, saya mau ajak kita simak. Saya akan baca satu perikop ini. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti
dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, perhatikan. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama memperhatikan kisah Bartimeus. Bartimeus anak Timeus adalah seorang pengemis. Dia duduk di pinggir jalan mengemis. Saudara, mengemis kira-kira kata dasarnya apa ya? Saudara, mengemis, saya coba lihat, emis, apa itu emis, mengemis? Meminta sedekah. Arti berikutnya, meminta dengan merendah-rendah dan penuh harap. Atau kalau mau diterjemahkan bebas, mengharapkan belas kasihan orang lain. Saudara, mari kita coba simak. Banyak orang Kristen yang ada di posisinya Bartimeus. Saudara, kenapa Bartimeus mengemis? Bartimeus mengemis bukan karena dia malas. Bartimeus mengemis karena dia buta. Haleluya. Ada banyak orang Kristen, saudara, ada di posisinya Bartimeus. Posisi mengemis. Mungkin bukan soal materi, tetapi saudara selalu mengharapkan belas kasihan orang. Dia tidak bisa berkarya. Kenapa? Karena dia buta. Bartimeus mengemis bukan karena dia malas, tetapi karena dia buta. Buktinya, saudara, waktu Yesus panggil dia. Saudara, apa yang Bartimeus lakukan? Coba lihat di ayat yang ke-50. Mari kita lihat ulang. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Jubah pengemisnya ditanggalkan. Kalau saya boleh katakan, seolah-olah Bartimeus berkata, jubah ini tidak akan kukenakan lagi. Selamat tinggal jubah pengemis. Yesus memanggilku, aku akan melek dan aku akan bisa berkarya. Amin. Haleluya. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan seperti Bartimeus tiap hari. Kasihani saya, mohon belas kasihan orang. Karena mata imannya buta. Karena dia tidak bisa melihat juru selamatnya. Amin. Dia tidak bisa, dia tidak mengenal Allahnya yang dahsyat. Dia hanya melihat, orang buta itu melihat kegelapan kan? Yang dilihat cuma kegelapan. Dia tidak bisa melihat indahnya karya Tuhan. Haleluya.
Yang dilihat semua gelap. Yang melek bisa lihat, wow, indahnya pelangi. Orang buta lihat apa? Hitam semua. Oh, ikannya bagus, warna-warni. Lihat apa? Lihat hitam semua, bentuk ikan enggak tahu. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah jadi pengajar. Kata Ibrani 5. Saudara, banyak orang Kristen yang seperti Bartimeus. Buta. Orang lain, ku kagum hormat akan engkau. Kau sungguh indah Tuhan. Apanya yang indah? Tidak ada yang indah. Semua hitam. Gelap. Tidak ada warna-warni. Haleluya. Saudara, mari kita belajar dari Bartimeus. Bartimeus mengemis karena dia buta. Tetapi kesempatan emas. Yesus mengunjungi kota di mana dia mengemis, Yeriko. Waktu dia tahu itu Yesus lewat, saudara, dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia berseru dengan sekuat tenaga. Seolah-olah saya mau katakan, ini kesempatan emas untukku. Aku tidak mau terus mengemis, Tuhan. Aku mau berkarya bagimu. Saudara, dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya walaupun ada tantangan. Ada orang yang marah, menegur dia supaya dia diam. Tapi Alkitab catat dia lebih keras berseru, memanggil Yesus. Saudara, akhirnya Yesus berhenti, panggil dia. Waktu dia dipanggil oleh Yesus, saudara, dia tanggalkan jubah pengemisnya. Dia berkata, seolah-olah dia berkata, setelah ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Amin. Setelah aku ketemu Yesus, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak akan lagi duduk di pinggir jalan sebagai orang yang menantikan belas kasihan orang. Tapi setelah ketemu Yesus, dia belum melek, tapi imannya, dia berkata, sesudah aku ketemu Yesus, aku tidak akan lagi duduk pakai jubah lama mengemis, tapi aku akan berkarya. Saudara, mari, banyak orang Kristen yang mata imannya buta, akhirnya menjadi beban untuk orang lain. Menjadi beban untuk orang lain. Saudaraku, coba mari kita lihat, ini jangan ditutup. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus.
supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat Efesus, jemaat yang rohani ini. Supaya apa? Supaya mengenal Tuhan yang disembah itu seperti apa. Saudara, kalau kita buta, maaf, kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah itu seperti apa, saudara, maka kita tidak beda dengan Bartimius sebelum ketemu Yesus. Kita tidak beda, saudara. Tetapi orang yang sudah mendapat roh hikmat dan wahyu, saudara, mereka akan beda. Coba ayat selanjutnya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Melek, kita melihat betapa hebat Allah yang kita sembah. Amin. Betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Sehingga kita berani menanggalkan jubah pengemis. Kita tinggal dan kita tidak akan pernah pungut lagi. Kembali ke tadi. Saudara, atau lari ke sini dulu, Yohanes. Sebelum kembali ke Markus, ke Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika mata kita tercelik, saudara, kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa mengenal Allah dengan benar. Tadi betapa hebat kuasanya, kita kenal Allah seperti apa yang kita sembah, kita layani. Maka kita tidak akan pernah meragukan Dia. Saudara, maka kita tidak akan pernah begini. Orang buta kan begini. Alkitab ngomong, biar orang buta menuntun orang buta, maka dua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Saudara, kita tidak akan meraba-raba. Kenapa? Dia sudah buat kita melihat, mengenal Yesus itu seperti apa yang kita sembah. Kasihnya seperti apa, kuasanya seperti apa. Sehingga ketika iblis melemparkan tipu muslihatnya dengan otoritas Allah, kita bisa menolaknya. Karena itu penting, saudara. Tuhan mau kita alami apa yang dialami Bartimius sesudah ketemu Yesus. Saudara, kita kembali ke Markus. Haleluya. Mari kita belajar. Kalau ada di antara kita yang mungkin kondisi kita, mungkin kita sudah lama jadi anak Tuhan. Bahkan saya mau katakan mungkin kita melayani Tuhan. Tapi posisi kita
sama seperti Bartimius. Mari sore hari ini bertindak seperti Bartimius. Berseru, mohon belas kasihan Tuhan. Berseru, mohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, jangan patah semangat. Walaupun ada tantangan, tadi ada orang yang memarahin, jangan patah semangat. Saudara, kita melihat, minta roh hikmat dan wahyu supaya kita mengenal Dia dengan benar. Kita kenal siapa yang kita sembah. Kita kenal Allah seperti apa yang kita sembah. Ayub berkata, dulu aku dengar kata orang, sekarang mataku melihat Dia. Kita harus sampai di dalam pengenalan pribadi. Kita harus sampai kepada mata iman kita tercelik. Kristen turunan buta. Kata papa saya, kata bapak saya, kata mama saya, kata ibu saya, kata pendeta saya, kata gembala saya. Katanya. Kenapa? Buta. Kita harus sampai alami Bartimius melek. Saudara, dan selanjutnya dikatakan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan izinkan, sebab orang yang dirasuk setan di Gadara sembuh, Tuhan tidak izinkan. Padahal orang itu pengen ikut Yesus. Aku mau ikut engkau. Sudah, kamu pulang. Beritakan rahmat Tuhan. Tapi di sini, kalau saudara baca tadi, ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus mengizinkan Bartimius ikut menyertai dalam perjalanan penginjilannya Yesus. Saya yakin Bartimius tidak diam-diam saja. Tidak. Bartimius bersaksi, aku buta, sekarang aku melek. Karena Yesus. Saudara, ini harus jadi pengalaman kita, saudara. Sekali lagi, Tuhan menunggu kita berkarya. Kapan kita bisa berkarya? Ketika kita sudah melek. Mata iman kita sudah tercelik. Kita kenal siapa yang kita sembah. Amin. Sebab banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang ngaku anak Tuhan, dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Dia tidak kenal siapa yang dia layani. Allah macam apa, Tuhan macam apa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sore hari ini, kalau mungkin kita merasa sampai saat ini saya belum bisa lihat indahnya kemuliaan Tuhan, mari kita buka hati, berdoa seperti Bartimius, berseru, Tuhan buat aku melek, Tuhan buat aku melek. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Saudara, ini juga doa saya. Ini doa saya, saudara. Saya ngomong, Tuhan, mulai dari saya. Saya tidak mau cuma pandai mengajar, berkhotbah. Enggak, Tuhan. Saya mau apa yang saya khotbahkan itu hidup di dalam saya. Saya alami.
Nah, saudara, baik. Kita nyanyi lagu Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, oh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun segala salah dosa, kekurangan, kelemahan kami. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak sadar kami ada di posisi Bartimeus. Tuhan Yesus mengemis, meminta belas kasihan orang karena mata iman kami buta. Karena kami tidak bisa melihat Engkau, kami tidak mengenal Allah yang kami sembah. Kami hanya mendengar kata orang tentang Engkau. Mari Tuhan, biarlah sore hari ini seperti Bartimeus yang berseru memohon belas kasihan-Mu, kami juga mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak berubah. Bartimeus mendengar Yesus orang Nazaret lewat, dia tidak sia-siakan. Walaupun matanya buta, tetapi di dalam hatinya ada kepercayaan kepadamu. Haleluya.
Kami juga mau berseru mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkanlah mata iman kami yang buta. Celikkanlah. Mungkin ada yang tidak buta tetapi rabun Tuhan. Kami melihat Engkau samar-samar. Kami hanya mengira-ngira tentang Engkau. Tuhan mari jamah kami saat sore hari ini di dalam nama Yesus, lawat kami supaya kami mengenal-Mu dengan benar. Dan kami tahu siapa yang kami sembah, siapa yang kami layani, Allah seperti apa yang kami sembah dan kami layani. Sehingga di dalam hati kami ada keyakinan yang kuat, ada iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami menanggalkan jubah pengemis. Kami tidak pernah sama lagi. Kami berkarya bagi-Mu, kami melayani Engkau. Ada banyak hal yang bisa kami kerjakan untuk Engkau. Seperti Bartimius sesudah bertemu Engkau Tuhan, dia mengiringi dalam perjalanan penginjilan-Mu. Dia menyaksikan kasih-Mu. Amin. Biarlah setiap umat-Mu di tempat ini juga alami hal yang sama. Mereka tidak lagi menjadi beban orang lain, tetapi mereka mulai berkarya. Mereka mengiringi perjalanan penginjilan. Mereka mulai memberitakan Engkau karena mereka mengalaminya. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu, meteraikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga, berkati iman percaya, usaha pekerjaan. Tuhan bela. Kami juga berdoa, kami mohon kemurahan-Mu supaya Tuhan tulah yang sedang melanda kota kami, melanda daerah kami, melanda provinsi kami, melanda negeri kami, bahkan melanda dunia. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami tahu semua ada dalam kendali-Mu, supaya semua ini bisa segera reda, segera berakhir Tuhan. Sehingga kami boleh kembali bebas beribadah, berbagi kasih satu dengan yang lain tanpa ada pembatas. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Lihat umat-umat-Mu yang rindu, sudah sangat rindu untuk bersekutu bersama Tuhan. Tuhan tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah negara kami. Tuhan tolong, oleh hikmat-Mu mereka mampu mengambil kebijakan yang tepat. Para medis, Tuhan tolong, Tuhan bela. Terima kasih untuk pasien-pasien yang sembuh. Perbanyak orang yang sembuh, yang pulih. Tuhan Yesus, biarlah semakin berkurang orang yang terpapar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akhiri ibadah kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.